Nah, kita akan melanjutkan dengan penyakit Kala-Azar atau disebut juga demam hitam, sandfly disease, dum-dum fever, leishmaniasis ataupun espundia, nama sinonimnya. Ini gambaran orang-orang yang Kala-Azar atau leishmaniasis. Ini lesi di kulitnya. Ini pada faring, tangan, kaki, itu nyamuknya. Nah, ini bentuk amastigot dan promastigot. Secara geografis distribusinya itu endemik di 88 negara pada 5 benua: Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan. 350 juta penduduk mengalami resiko untuk terkena. 12 juta penduduk itu terkena leishmaniasis. 1,5 sampai 2 juta kasus baru leishmaniasis itu diestimasi timbul setiap tahun, dengan 500.000 kasus baru yang timbul secara yang setiap tahunnya ya. 1756 oleh Russell, itu deskripsinya pertama kali di Inggris. 1898 Borowski menemukan protozoa ya, dari organisme ini. Tahun 1903 si Leishman itu mengidentifikasi parasit. 1903 juga Donovan itu mendeskripsikan organisme yang serupa melalui fungsi pada spleen. Tipe leishmaniasis ada yang visceral leishmaniasis, itu Bangladesh, Brazil, India, Nepal, dan Sudan. Ada cutaneous leishmaniasis, Afghanistan, Brazil, Iran, Peru, Saudi Arabia, dan Syria. Ada diffuse cutaneous leishmaniasis, jadi menyebar. Ada mucocutaneous leishmaniasis di Bolivia, Brazil, dan Peru. Dan ada post Kala-Azar dermal leishmaniasis, itu endemik di India dan di Sudan. Visceral leishmaniasis itu menimbulkan demam yang irregular, kemudian penurunan berat badan yang cukup, kemudian pembekakan pada spleen dan hati, dan juga timbul anemia. Cutaneous leishmaniasis itu menyebabkan ulkus pada kulit dan pada bagian yang terekspos di tubuh seperti pada wajah, tangan maupun kaki. Mucocutaneous leishmaniasis atau espundia itu mengenai membran mukosa pada hidung, mulut, dan juga pada rongga tenggorokan. Nah, ini adalah life cycle-nya, dimulai dari sandfly yang kemudian menggigit dan memasukkan promastigot ke dalam kulit. Kemudian promastigotnya akan difagositasi oleh makrofag manusia. Kemudian promastigotnya akan berubah menjadi amastigot di dalam makrofag. Kemudian amastigotnya akan bermultiplikasi di dalam sel, termasuk di dalam makrofag, dari berbagai jaringan. Lalu kemudian dia akan dilepaskan, dan waktu sandfly itu menggigit, maka dia akan juga memakan ya makrofag yang sudah terinfeksi dengan amastigot. Kemudian terjadi sel-selnya itu dimakan oleh sandfly. Amastigotnya berubah menjadi promastigot di dalam midgut sandfly, kemudian menuju ke proboscis, lalu dia akan menggigit kembali manusia untuk masuk lagi menyebabkan infeksi. Leishmaniasis itu ditransmisikan melalui gigitan sandflies phlebotomine ya. The sandflies inject the infective stage, jadi pada stadium infektif, yaitu promastigot, selama dia menggigit untuk memakan darah. Promastigot yang masuk melalui luka tusukan itu akan difagositasi tadi oleh makrofag, kemudian berubah menjadi amastigot. Amastigot bermultiplikasi dalam sel yang terinfeksi ataupun di dalam jaringan-jaringan sandfly, kemudian terinfeksi kembali selama dia memakan darah yang mengandung
amastigot ya. Dalam midgutnya parasitnya akan berdiferensiasi menjadi promastigot, kemudian mereka akan bermultiplikasi dan memigrasi ke proboscisnya lagi, proboscis dari si sandfly. Nah, di India pada tahun 2002 itu sudah membuat target ya, yaitu eliminasinya pada tahun 2010. Strateginya yaitu dengan memutus transmisi dengan mengurangi populasi vektor, yaitu dengan penggunaan indoor residual insecticide, jadi insektisida di dalam ruangan, dengan early diagnosis dan treatment dan program penyuluhan. To provide early diagnosis and prompt treatment, to control the sandfly population through residual insecticide spraying of houses and through the use of insecticide impregnated bed nets. Untuk ya itu tadi ya, provide health education and produce training materials to detect and contain epidemics in the early stages, to provide early diagnosis and effective management for leishmania or with co-infection HIV. Diagnosa dini yaitu dengan menemukan LD bodies pada spleen, bone marrow, lymph node, dengan aldehyde test, dengan ELISA, dengan polymerase chain reaction atau PCR. Obatnya sodium antimonis tibogluconat, pentamidin istionat, amphotericin B, miltefosine, fase yang masih trial fase 3, dan juga dengan vaksin itu akan membunuh organisme leishmania yang digabungkan dengan BCG dosis yang rendah sebagai adjuvan, juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Leishmania major mixed with BCG ya, jadi dicampur dengan BCG sukses untuk mencegah infeksi Leishmania donovani. Alternatif treatmentnya ini ya, pentamidin, amphotericin B, allopurinol, ketoconazole, interferon gamma, BCG, rifampin, dapsone, paromomycin, clotrimazole dengan HIT panas, dengan cautery excision, dengan interleukin, cryo, sirascrim. Faktor kontrolnya dengan DDT 75%, 1 kg dalam 3 galon air, atau 50% DDT dalam 1,5 kg dalam 3 galon air. Ya, penyemprotannya 6.000 square feet sampai dengan 6 kaki di atas permukaan tanah. Kalau dia resisten pakai BHC. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan trypanosomiasis ya. Jadi ini siklusnya protista jadi kinetoplastida, kemudian menjadi trypanosoma. Ini organismenya. Ada African trypanosomiasis 400.000 yang terkena dan menyebabkan kematian ya, 50.000 sampai 70.000 setiap tahun. American trypanosomiasis 11 juta orang yang bisa terkena dan kematiannya 50.000 per tahun. Ini bentuknya tripomastigot, epimastigot, promastigot, amastigot. African trypanosomiasis itu menyebabkan sleeping sickness atau sakit tidur. Ada Trypanosoma brucei itu pada cattle, Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense. Ada American trypanosomiasis, itu penyakitnya Chagas disease. Parasitnya Trypanosoma cruzi. Nah, ini African trypanosomiasis, daerah yang putih itu area yang banyak mengalami sleeping sickness. Ya. Jadi cukup luas. Transmisinya melalui vektor gigitan lalat sese. Ya, bisa juga infeksi dari ibu ke anaknya dan menyebabkan biasanya kematian perinatal ya, jadi masuk dalam kandungan. Dengan transfusi darah bisa, dengan kontak seksual bisa. Life cycle-nya, fly injects metacyclic trypomastigot when it feeds on blood. Jadi waktu dia menggigit, dia akan memasukkan trypomastigot. Kemudian trypomastigotnya akan bereproduksi secara aseksual dalam aliran darah. Lalu digigit kembali
maka parasitnya akan masuk lagi, di mana dia akan bereproduksi secara seksual di dalam ususnya, usus lalat, lalu kemudian dalam berupa epimastigot, kemudian dia akan berubah menjadi metacyclic trichomastigot, masuk ke kelenjar air liur dari lalat, lalu kemudian dia akan menggigit lagi kembali. Ya. Patogenesisnya ada 2 tahap. Tahap pertama hemolymphatic stage, ini akutnya. Most patients do not notice, jadi tak terasa. Timbul papul yang kecil dari gigitan yang kemudian bisa ada menimbulkan inflamasi lokal. When trichomastigot enter the hemolymphatic, waktu dia masuk ke dalam aliran darah dan limfatik, dia kemudian multiplikasi. Di sini dia akan timbul gejala klinis, demam, sakit kepala, nyeri sendi. Kemudian ada yang khas Winterbottom sign, yaitu pembengkakan pada lymph node, ya, kelenjar getah bening pada daerah posterior, ya, dari daerah leher, jadi di belakang leher, ya. Stage 2-nya mulai terjadi meningoencephalitic stage, ya, ini sudah kronik, ya. Inilah mulai tidur, ya, sleeping sickness stage, because trypanosomes have crossed, sudah melewati blood-brain barrier. Sudah terjadi perubahan kepribadian, sakit kepala, kemudian mulai menarik diri dari lingkungan, ya. Simple task become harder, untuk mengerjakan hal yang sederhana menjadi sulit, dan biasanya dia mengalami insomnia, siang hari juga ngantuk, mulai apatis, sampai akhirnya hanya tergeletak dan juga bisa mengalami penyakit infeksi sekunder oleh karena pneumonia, oleh karena posisinya berbaring terus. Obatnya pentamidin pada stage 1, pentamidin 7-10 injeksi untuk TB Gambiense infection. Cukup nyeri kalau disuntikkan, dan risikonya terjadi potensi dan shock, pancreatic renal lymphatic dysfunction, bone marrow suppression juga bisa terjadi, dan polyneuropathy, ya. Dengan suramin multiple doses on varying days for TB rhodesiense infection. Jadi kalau untuk TB Gambiense pentamidin, kalau suramin untuk TB rhodesiense, efek sampingnya gangguan ginjal, neuropati perifer, dan juga supresi sumsum tulang. Stage 2, melarsoprol, arsenical compound slow IV injection, side effect-nya termasuk encephalopathy. Eflornithine diinfuskan selama 2 minggu, selama 6 jam. Obatnya mahal dan lebih efektif terhadap Gambiense. Ini gambaran siklusnya, ya, dan infeksinya. Ini yang di bawah ini minggu setelah infeksi, yang di atas ini jumlah trypanosomanya, ya. Jadi kita lihat ya. Pencegahannya kontrol reservoir seperti ternak, dan kemudian membersihkan sampah, ya, di mana nyamuk lalat CC itu reproduksi. DDT, edukasi, public awareness. Ini tahun 1950, ya, kasus paling tinggi, kemudian menurun, kemudian tahun 1998 agak naik lagi sedikit, tahun 2000 mulai menurun. Hanya genus yang spesifik dari Glossina itu mentransmisikan parasit, ya, jadi fly belt ini yang kronik, ini akut rhodesiense. Ini yang American trypanosomiasis. Transmisinya tadi, kalau transmisi yang American, vektornya Triatoma, Rhodnius, and Pan Strongylosis, also known as kissing bugs, ya. Kissing bugs. Ingestion of food contaminated with parasites, atau bisa juga memakan makanan yang terkontaminasi parasit. Bisa melalui transfusi darah, bisa juga fetal transmission. Dan ini menyebabkan 13% kematian dalam kandungan per tahun di Brazil.
Life cycle-nya ya dimulai dari triatomin bug stages, jadi fasenya di triatomin di dalam kissing bug, lalu kemudian dia menggigit manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, metasiklik trypanomastigotes mempenetrasi berbagai sel pada luka gigitan. Inside cells mereka berubah menjadi amastigot. Amastigot kemudian bermultiplikasi, ya, kemudian terjadi intraselular amastigot, berubah jadi tripomastigot, lalu kemudian keluar dari dalam sel. Tripomastigotnya akan menginfeksi sel-sel yang lain lagi kembali. Lalu kalau dia menggigit, waktu menggigit manusia dari si kissing bug, dia akan masuk lagi berupa tripomastigot. Kemudian dia akan mengalami siklus dalam tubuh kissing bug. Patogenesisnya yang akut, fase akut dimulai 1 minggu setelah infeksi. Demam, pembesaran lymph node, unilateral swelling of the eyelids. Jadi ini Romanes sign ya. Lipatan matanya membesar sebelah misalnya. Bisa akut myocarditis, kemudian kerusakan sel-sel otot dan edema. Fase kronik dimulai 2 bulan setelah infeksi inisial. Bisa dengan bentuk yang tak bisa ditentukan, 60-70% orang-orang dengan cagas ya. Tidak ada menyerang kardiak, gastrointestinal neurological symptoms, tapi 2-5% itu berubah menjadi kardiak atau digestive form setiap tahun. Alasannya mengapa tidak jelas. Ini manifestasi di jantungnya, jadi jantungnya mengalami fibrosis ya, pada daerah apex dari ventricle kiri. 30-40% of people with Chagas ya, jadi Chagas, jadi American trypanosomiasis ini Chagas disease, itu akan menyebabkan aritmia, gagal jantung, thromboemboli, atrioventricular fibrillation, ventricular hypertrophy, hingga gastrointestinal. Wow, ya, susah sampai begini. 10% mega esophagus, jadi esophagus yang membengkak. 3% mega colon and maybe associated with the cardiac form. Tak bisa nelan, regurgitasi, aspirasi, itu bisa menyebabkan pneumonia, mate, meninggal ya. Kemudian bisa konstipasi kronik, kemudian fesesnya itu menyumbat sampai bisa perforasi kolonnya. Obatnya, treatment exists for symptoms, hanya simptomatik tapi tak ada obat untuk mengobati penyakitnya. Semua farmasi mahal dan efikasinya juga tak cukup, tak ada obat diberikan pada pasien dengan fase kronik. Cegah ya, eliminasi kissing bug dengan membangun struktur bangunan yang membuat si kissing bug ini tidak bisa hidup. Avoid pets in the home environment to limit attraction. Jadi jangan memelihara hewan peliharaan dalam rumah. Avoid building homes with palm roofs and cracks. Jadi jangan pakai rumah dengan atap rumbia. Gunakan insektisida, eliminasi secara mekanik, ya bunuh faktornya, edukasi. Ya contohnya disemprot gitu. Jangan pakai rumbia. New developments, clinical manifestation of the cardiac and gastrointestinal forms are unknown, tak diketahui. Heart problems may be linked to autoimmune responses triggered by parasites. Being engulfed in the macrophage and not completely destroyed. Jadi masalah di jantung mungkin oleh karena respon autoimun ya, yang dipicu oleh si parasit. Others think heart problems may be linked to the parasites themselves. Berapa berpikir itu disebabkan langsung oleh parasit, data tidak cukup. Thank you, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati.